Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 59, Dukungan Berpisah. Selama dalam perjalanan itu, Belva banyak merenungi apa saja yang sudah terjadi dalam hidupnya belakangan ini. Ada banyak tentunya yang telah terjadi, membuat ia hampir putus asa bahkan nyaris tak percaya lagi tentang cinta. Tak bisa dipungkiri, kenyataan tentang siapa Tigor dan siapa Alana, benar-benar membuatnya sangat terpukul. Dalam hatinya terus bertanya, mengapa ia harus dipertemukan dengan orang-orang itu? Mengapa pula Alana harus hadir di antara kedua lelaki itu? Tentu saja, semua tak akan terjawab dengan mudah. Hanya satu kata yang dapat menjawab semua pertanyaan itu. Takdir. Ini adalah takdir kehidupan yang harus seorang Belva lewati. Apa mungkin karena hidupku sejak dulu terlalu enak, membuat Allah memberikan ujian begitu berat padaku saat ini? Ya Rab, jika benar begitu, maka ampuni segala dosa-dosaku. Belva menghela napas dan terus menatap keindahan alam dari tempat ia berada saat ini. Tapi aku hanya manusia biasa. Aku tentu bisa merasakan sakit yang teramat sangat ketika mengetahui pria yang mulai aku cintai itu justru menorehkan luka juga untukku. Astagfirullah. Belva memejamkan mata, berusaha mengusir perasaan apapun yang hanya menabur rasa penyesalan dalam hatinya. Bahkan terbesit dalam benaknya bagaimana keadaan di sana. Tentang Tigor dan anak yang baru dilahirkan oleh Alana. Apakah bayi itu benar darah daging mereka? Jika benar, selesai sudah kisah Belva dan Tigor. Pun memang dasarnya mereka tidak ditakdirkan bersama karena terhalang pembatas keyakinan yang sangat kokoh. Apapun yang terjadi, Belva harus tetap kuat menghadapi kenyataan lagi. Mungkin ia harus bersikap lebih tegas. Givari meminta Raffin dan Belva untuk bertemu dengannya di sebuah tempat. Pria tua itu sudah tampak lebih baik, meski wajahnya masih pucat. Ronak kekecewaan di wajahnya tentu masih tak pudar. Givari menginap di sebuah hotel bintang 5. Ia ditemani oleh Susan juga Rizwan di sana. Sebelum bertemu dengan ayahnya, Raffin sempat ingin berbincang serius dengan Belva. Belva tergesa-gesa sekali keluar dari mobilnya, sampai tak sengaja menjatuhkan pasmina hijab berwarna abu-abu dari mobilnya. Ia memang belum sempurna menutup aurat. Jadi, hari itu ia masih belum mengenakan hijab. Tetapi dari segi pakaian sudah mulai tertutup. Ia memakai celana kulot putih dengan kemeja blus biru muda panjang yang menutupi hingga bawah paha. Di bagian pinggang terdapat sebuah belt yang membentuk lekukan indah tubuhnya. Belva, tunggu, panggil Raffin. Sukses membuat langkah Belva terhenti di lobi hotel tersebut. Iya, sahut Belva, aku tahu apa yang akan dibicarakan oleh ayahku. Ini pasti soal pernikahan kita, ucap Raffin yang tampak gugup. Lalu, kenapa? Belva mengernyit. Dia pasti menginginkan kita tetap bersama. Setelah ini, dia ingin pernikahan kita dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ujar Raffin membuat Belva mendengus pelan. Kita lihat aja nanti. Apakah ayah Givari akan membicarakan itu atau tidak? Belva langsung berjalan cepat. Namun, Raffin mencekal lengannya. Kamu gak akan punya pilihan, Belva. Selain tetap menjadi istriku, ayahku sudah tahu soal anak Alana yang ternyata bukan darah dagingku. Jadi setelah ini, dia pasti akan meminta keturunan dari kita. Itu yang pasti akan dia bahas hari ini. Raffin begitu yakin dan percaya diri. Belva menghentakkan cengkeraman tangan Raffin. Wanita cantik itu tersenyum sinis dan berdecak lidah. Tapi maaf sekali, aku gak bisa, ucap Belva tegas. Kamu mau berpisah denganku dan akan membuat ayahku lebih sakit lagi? Tanya Raffin masih tak menyerah. Aku yakin, keputusanku akan diterima dengan baik oleh beliau. Jadi, jangan terlalu banyak berasumsi sebelum kamu tahu kenyataan apa yang akan beliau sampaikan sama kita. Pungkas Belva lalu melenggang pergi. Raffin hanya mendengus kesal melihat sikap Belva yang lebih tegas saat ini. Padahal di sisi lain hati Raffin, ia seperti mengharapkan cinta lagi pada Belva. Belva sudah memasuki kamar Givari dan Susan di kamar yang cukup besar dan sangat nyaman dengan sebuah sofa di tengah ruangannya.
Cocok untuk tempat mereka berbincang saat ini. Setelah beramah tamah dan menanyakan keadaan, kini Givari pun mulai serius dengan tujuan mengumpulkan semua di tempat itu. Pertama, ayah ingin minta maaf padamu, Belva, atas perbuatan Ravin padamu. Andai ayahmu masih hidup, mungkin dia akan enggan sekali bertemu denganku. Dan, untuk keputusan ini pun ayah sudah membicarakannya dengan Oma Tara. Givari menatap penuh rasa bersalah pada Belva lalu tatapannya tertuju pada Ravin yang sedang menunduk. Dan kamu, sebenarnya sudah tidak ada lagi kata untuk mencurahkan kekecewaan ayah padamu, Ravin. Kamu terlalu banyak menuai luka di hati kami. Seolah kami sebagai orang tua benar-benar tidak dianggap dan dihormati. Apa yang orang tua pilihkan untukmu, pasti sudah yang terbaik. Tapi kamu malah memilih hidup bersama wanita itu. Ujar Givari yang kemudian mengatur napas agar tak lagi sesak. Ia harus bisa mengendalikan emosinya saat ini. Maaf, ayah. Tapi setelah ini Ravin berjanji akan mematuhi semua keinginan ayah. Termasuk jika harus melanjutkan pernikahan dengan Belva dan memiliki keturunan darinya. Ravin melirik singkat ke arah Belva, seolah tak sabar ingin membuktikan bahwa pernikahan mereka akan diharapkan terus berjalan. Sementara pernyataan Ravin malah membuat Givari tersenyum sinis. Ya, kamu memang sudah berjanji, dan sebuah janji harus ditepati apapun itu, kata Givari. Tapi sayang sekali, janji yang harus kamu tepati bukan seperti yang kamu bayangkan. Ravin mengangkat wajah dan menatap sang ayah dengan penuh tanda tanya. Apa maksudmu, ayah? Kamu harus ceraikan Belva, seru Givari. Membuat Ravin memelotot tak menyangka. Kak, kenapa harus bercerai? Bukankah pernikahan itu ayah yang sangat menginginkannya? Protes Ravin. Givari menyeringai sinis dan berujar. Memangnya kamu kira setelah apa yang kamu lakukan itu, kami akan memberimu berlian yang berlimpah? Jangan mimpi. Aku sudah tahu apa isi kepalamu itu, Ravin. Belva tidak lagi pantas untukmu. Ravin tercekat. Napasnya mendadak naik turun dengan berat. Jauh dari dugaannya, ternyata sang ayah malah menginginkan perpisahan. Tetapi, aku tidak bisa melepaskan Belva begitu aja, ayah. Ravin terus protes. Kenapa? Karena kamu sudah terlanjur dikecewakan oleh wanita pujaanmu yang ternyata hanyalah wanita jal 4 nanogram. Lalu, kamu ingin bersama Belva yang jelas-jelas wanita baik-baik, begitu? Geram Givari. Ia kemudian menoleh pada Belva. Belva, ayo katakan, apakah kamu bahagia dengan Ravin dan ingin terus bersamanya? Tanya Givari serius dan lantang. Belva tersenyum tipis dan menjawab tegas. Tidak, aku ingin menggugat cerai. Ravin sontak menoleh, bahkan tanpa ia sadari. Di ruangan itu pun ada seorang pengacara yang dibawa oleh Givari untuk membantu Belva secepatnya berpisah dengan Ravin. Apa alasanmu menggugat cerai dariku? Aku selama ini tidak pernah melewatkan nafkah untukmu. Rumah, mobil dan segalanya aku berikan padamu. Hanya saja kita sempat membuat kesepakatan agar aku tak menyentuhmu asalkan kamu juga tidak. Belva langsung melanjutkan kalimat Ravin yang terputus. Asalkan aku tidak membongkar kebusukanmu dengan istri simpananmu, kan? Tapi aku punya alasan lain yang lebih kuat, yaitu karena sejak awal kamu telah membohongiku, pun membohongi keluargamu soal Alana. Kamu tidak bisa bersikap adil sejauh ini. Ravin bergeming. Semua saksi yang melihat kebohongannya pun sudah ada di ruangan itu. Orang tuanya, Belva sendiri, kemudian ada Rizwan yang sejauh ini mengetahui masalah itu. Kamu kalah telak, Ravin. Dulu memang itu impianku memiliki keturunan darimu dan Belva. Tapi kali ini rasanya mimpi itu sudah terkubur dalam-dalam. Kalian harus berpisah. Dan kamu lanjutkan saja hubunganmu dengan wanita simpananmu itu. Andai kalian memiliki anak, jangan pernah berani-beraninya menyematkan nama leluhur keluarga pada anak kalian. Aku tidak akan rela. Givari menatap tajam ke arah Ravin. Tepati janjimu untuk memenuhi permintaanku. Dan, inilah permintaanku, yaitu menginginkan kamu melepaskan Belva. Pungkas Givari. Ravin membuang napas kesal, lalu menoleh pada Belva yang terlihat begitu tenang. Perasaan bersalah kembali merongrong hatinya. Ia pandang lekat-lekat wanita cantik itu dan terbayang bagaimana ia membawa Belva untuk tinggal satu atap dan membohonginya. Itu jelas sangat menyakitkan. Kamu memang pantas bahagia, Belva.
Aku hanya menjadi luka saja untukmu. Ravin membatin. Sejenak ia tak mau kalah dan enggan melepaskan. Namun, ia tidak bisa egois terus memaksa seseorang yang tak bersalah untuk hadir dalam hidupnya yang perlahan kian hancur.